Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Vista Hidayanti. Dan saya Mr. Kang. Pada hari ini kita akan membahas 12 virus yang mematikan di seluruh dunia. Oke, Mbak Vista. Gimana Bang? Baru-baru ini, sejak akhir Desember 2019 sampai hari ini, dunia tengah menghadapi pandemik COVID-19. Dan virus ini juga sangat membahayakan umat manusia. Ya, dan sangat berdampak di segala sektor di seluruh negara. Ya, jadi oleh karena itu, seperti yang kita perhatikan hari ini, semua orang di seluruh dunia itu melakukan langkah-langkah pencegahan seperti upaya untuk memerangi virus tersebut ya. Ya, seperti yang kita lakukan pada hari ini, di mana kita harus menjaga jarak sosial, kita menggunakan mask pada saat kita keluar, dan mencuci mencuci tangan, ya, dan selalu ikut dengan protokol kesehatan. Dimanapun kita berada, kita juga harus mengikuti peraturan di tempat dimanapun lah kita berada. Ya, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan virus ini. Ternyata di dunia ini sebelum COVID-19, ternyata ada 12 virus yang juga membahayakan umat manusia di dunia. Oke. Ya. Jadi kita akan membahas 12 virus yang sangat membahayakan di seluruh dunia. Benar Bang? Virus yang pertama, rabies. Vaksin rabies untuk hewan pertama kali diperkenalkan pada sekitar tahun 1920-an. Vaksin itu berhasil menurun jumlah kasus rabies terutama di negara maju. Namun infeksi virus ini masih menjadi masalah serius di sejumlah wilayah India dan Afrika. Menurut Berger, infeksi virus rabies amat berbahaya karena dapat merusak otak. Namun, kini vaksin dan antibodi untuk melawan virus itu sudah ditemukan sehingga orang yang terinfeksi dapat diselamatkan. Menurut Berger, jika seseorang yang terinfeksi tidak dirawat, maka tingkat fasilitas virus itu hampir mencapai 100% sehingga dapat menyebabkan kematian. Yang kedua adalah Ebola. Wabah Ebola pertama kali diketahui terjadi pada tahun 1976 di Sudan dan Kongo. Virus ini menyebar lewat kontak darah atau cairan tubuh lain dari orang ataupun hewan yang terinfeksi. Menurut World Health Organization atau WHO, wabah Ebola yang berlangsung di kawasan Afrika Barat merupakan salah satu wabah paling kompleks yang pernah tercatat. Menurut Elk Malberg, ahli virus Ebola dan mikrobiologi, Boston University, tiap strain dari virus Ebola memiliki tingkat fatalitas yang berbeda. Salah satu strain virus Ebola yaitu Ebola reston sama sekali tidak menyebabkan sakit, namun menurut laporan WHO, tingkat fatalitas Budibokyo strain mencapai lebih dari 50%, sementara Sudan strain mempunyai tingkat fatalitas lebih dari 71%. Virus selanjutnya, Marburg. Para peneliti pertama kali mengidentifikasi virus Marburg pada tahun 1967 ketika terjadi wabah di sebuah laboratorium di Jerman akibat infeksi virus yang dibawa seekor monyet dari Uganda. Virus Marburg mempunyai kemiripan dengan Ebola. Keduanya menyebabkan demam hemoragik, yaitu demam tinggi yang disertai pendarahan. Demam tersebut dapat menyebabkan syok, kegagalan organ, dan kematian. Tingkat kematian akibat virus ini ketika wabah pertama kali terjadi mencapai 25%. Namun, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tingkat kematian melonjak menjadi 80% saat wabah ini terjadi di Kongo pada tahun 1998 hingga 2000 dan 2005 di Angola. Virus yang keempat adalah virus influenza. Selama musim flu, menurut data WHO, lebih dari 500.000 orang meninggal akibat virus ini. Namun, terkadang
Terkadang ketika strain virus flu baru muncul, virus ini dapat menyebabkan pandemi dengan tular peningkatan yang sangat tinggi, cepat, dan tingkat kematian yang sangat tinggi. Pandemi flu paling mematikan adalah flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918. Pandemi tersebut menyebabkan 40% orang di seluruh dunia terinfeksi dan mengakibatkan sekitar 50 juta orang meninggal dunia. Saya pikir sangat mungkin pandemi flu seperti yang terjadi pada tahun 1918 kembali terulang jika strain baru virus influenza muncul. Mungkin saja itu akan menular dengan cepat dan menyakitkan sakit parah, menurut Malberger seperti dikutip dari Life Science. Virus yang kelima, hantavirus. Hantavirus pulmonary syndrome atau HPS pertama kali mendapat perhatian luas di Amerika Serikat pada tahun 1993. Saat itu, seorang pemuda asal suku Navajo bersama tunangannya dilaporkan meninggal setelah mengalami sesak nafas selama beberapa hari. Beberapa bulan kemudian, otoritas kesehatan berhasil mengisolasi hantavirus dari seekor tikus rusa yang hidup di rumah pasien yang terinfeksi. Menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat, saat ini lebih dari 600 orang di Amerika Serikat terinfeksi HPS dan 36% diantaranya meninggal dunia. Virus ini tidak menular lewat penyebaran antar manusia, namun menular lewat kotoran tikus. Sebelumnya, wabah hantavirus pernah berlangsung saat Perang Korea di sekitar tahun 1950-an. Saat itu lebih dari 3.000 tentara terinfeksi virus ini dan 12% diantaranya meninggal dunia. Selanjutnya adalah HIV. Menurut Dr. Ames Adalja, ahli penyakit infeksi sekaligus juru bicara Infectious Disease Society of America, HIV atau Human Immunodeficiency Virus masih menjadi virus paling mematikan di era modern sekarang. Bagaimana tidak, virus ini diperkirakan telah menyebabkan sekitar 32 juta kematian sejak pertama kali ditemukan pada awal dekade 1980-an. HIV memang belum dapat disembuhkan, namun pasien masih ada hidup lebih lama selama beberapa tahun sejak divonis infeksi berkat pengobatan yang bisa menekan keganasan virus tersebut. Meski begitu, penyakit ini tetap menjadi momok di negara miskin dan berkembang, yang 95% infeksi virus HIV ini sering terjadi. Menurut data WHO, setiap 1 dari 25 penduduk Afrika merupakan pengidap HIV. Dengan angka itu, lebih dari 2/3 pengidap HIV di seluruh dunia berasal dari Afrika. Virus yang ketujuh, rotavirus. Rotavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit diare parah pada bayi dan anak-anak. Namun saat ini telah ditemukan vaksin untuk mencegah penyakit ini. Rotavirus dapat menyebar cepat melalui fecal oral route, artinya partikel kecil yang terdapat pada feses tidak sengaja dikonsumsi. Virus ini sangat jarang ditemukan di negara maju, namun menjadi penyakit mematikan di negara berkembang. Menurut WHO, virus ini telah menginfeksi 453.000 anak-anak dan mengakibatkan 5 kematian pada tahun 2008. Virus selanjutnya adalah smallpox atau sering juga disebut dengan chickenpox atau bahasa Indonesia dipanggil cacar. Pada tahun 1980, World Health Assembly menyatakan bahwa dunia telah bebas dari smallpox atau cacar. Namun sebelum itu, manusia telah berupaya melawan infeksi virus yang satu ini selama ribuan tahun. Virus ini juga telah membunuh 1 dari 3 orang yang terinfeksi. Para penyintas virus ini hidup dengan bekas luka dari beberapa di antaranya mengalami kebutaan. Tingkat kematian pun akibat virus ini lebih tinggi terjadi di luar kawasan Eropa. Meski begitu, warga Eropa tercatat banyak menularkan virus ini ke wilayah lain. Misal, sejumlah sejarawan memperkirakan 90% suku asli di Amerika Serikat meninggal akibat virus smallpox, chickenpox, atau cacar yang dibawa oleh orang-orang Eropa.
Selanjutnya, virus dengue. Virus dengue penyebab demam berdarah pertama kali muncul di Filipina dan Thailand pada sekitar 1950. Sejak saat itu, virus ini menyebar di wilayah tropis maupun subtropis di seluruh dunia. Lebih dari 40% populasi penduduk dunia hidup di wilayah endemik virus ini. Menurut WHO, virus dengue menyebabkan lebih dari 50-100 juta orang di seluruh dunia menderita sakit. Tingkat fatalitas infeksi virus ini mencapai 2,5%. Meski demikian, virus ini dapat menyebabkan demam hemoragik seperti yang disebabkan virus Ebola. Vaksin untuk virus ini telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan atau FDA Amerika Serikat pada 2019. Namun vaksin ini hanya bisa diberikan kepada anak berumur 9-16 tahun atau orang dewasa yang mempunyai riwayat terinfeksi virus dengue. Pemberian vaksin bagi orang yang tidak pernah terinfeksi virus ini justru dapat menyebabkan sakit parah. Selanjutnya adalah SARS-CoV. Virus SARS-CoV yang menyebabkan sindrom pernapasan akut pertama kali muncul pada tahun 2002 di Provinsi Guangdong, China. Virus ini kemungkinan besar berasal dari kelelawar, namun lebih dulu menginfeksi ke hewan sejenis musang sebelum menular ke manusia. Setelah menyebabkan wabah di China, SARS menyebar ke 26 negara. Virus yang masuk dalam keluarga corona ini menginfeksi lebih dari 8.000 orang dan mengakibatkan 770 orang kematian atau meninggal. Infeksi virus ini menyebabkan demam, pegal-pegal, dan seringkali mengakibatkan pneumonia atau sakit di bagian pernapasan. Tingkat fatalitas virus ini mencapai 9,6%, dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin maupun obat yang efektif untuk melawan virus ini. Selanjutnya, virus MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus. Virus ini pertama kali menyebabkan wabah di Arab Saudi pada tahun 2012 dan di Korea Selatan pada tahun 2014. Virus MERS berasal dari keluarga virus yang sama dengan SARS-CoV dan SARS-CoV-2. Virus ini juga kemungkinan besar berasal dari kelelawar dan menular ke unta sebelum menginfeksi manusia. MERS seringkali berujung pada pneumonia akut dan diperkirakan tingkat fatalitas akibat infeksi virus ini mencapai 30-40%. Dengan tingkat fatalitas itu, MERS merupakan jenis virus corona yang paling mematikan. Sama seperti SARS-CoV dan SARS-CoV-2, belum ada vaksin atau obat yang ditemukan untuk melawan virus ini. Virus yang terakhir adalah virus yang saat ini sedang kita alami, bahkan bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia tengah mengalami wabah pandemi virus ini, yaitu SARS-CoV-2 atau COVID-19, merupakan virus corona jenis baru yang kini tengah menjadi pandemi global. Dan virus ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, China. Seperti SARS, virus ini kemungkinan besar juga berasal dari kelelawar yang menular dari menular ke hewan serta perantara sebelum mampu menginfeksi ke manusia. Gejala penyakit ini diantaranya demam, batuk tidak berdahak, dan sesak napas. Jika sudah parah, infeksi virus ini dapat menyebabkan pneumonia. Dan sampai saat ini, dunia masih dihebohkan dengan pandemi virus yang satu ini. Oke teman-teman, itulah tadi 12 virus-virus yang sangat berbahaya di seluruh dunia. Nah, menurut Abang Akang sendiri, kali ini kita kan tengah menghadapi pandemi yang sangat luar biasa di seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia saja yang mengalami pandemi virus COVID-19 atau virus corona, bahkan seluruh negara. Dan kita tahu yang berdampaknya sangat luar biasa bagi lapisan masyarakat yang ada di seluruh dunia. Menurut kacamata Bang Akang sendiri, walaupun kami di sini bukan tenaga medis, mungkin kita bisa share mencegah penularan agar penyakit ini tidak mewabah, tidak semakin mewabah, bahkan menular ke teman-teman atau saudara-saudara kita yang lain. Menurut Bang Akang sendiri, bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 atau virus corona? Ya, menurut pandangan saya,
kita tetap mengikuti anjuran atau protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah atau otoriti yang berwenang ya. Kemudian dalam hal ini lebih detail lagi, yang perlu kita lakukan sebagai langkah-langkah pencegahan adalah tetap dan harus menjaga kesehatan kita masing-masing, dan kita selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun ya. Kemudian jaga jarak sosial. Ketika kita batuk atau bersin, kita harus sadar juga jangan sampai kita membawa batuk atau bersin ke tempat orang ramai. Lebih baik kita diam di rumah ketika kita merasa sakit atau tidak enak badan. Jadi itu. Selain itu mungkin ini juga ya Pak ya, kita tetap menggunakan masker, jangan menyentuh barang-barang yang memang banyak disentuh orang ramai, seperti ganggang pintu mungkin ya Pak. Terus ataupun apapun lah yang memang dipegang oleh khalayak ramai, mungkin kita hindari, atau enggak kita kalau tidak mencuci tangan kita menggunakan hand sanitizer. Itu bagus untuk mencegah penularan COVID-19. Dan yang paling penting adalah kita juga bisa stay di rumah untuk mengurangi pencegahan COVID-19. Dan misalnya sekarang kami adalah pekerja Indonesia yang berada di luar negeri, jadi kami tetap mengikuti peraturan yang ada di wilayah tempat kami bekerja. Misalnya di Malaysia, kami tetap mengikuti otoritas yang ada di Malaysia untuk tetap mengikuti PKP atau lockdown yang terjadi di Malaysia saat ini, mengikuti arahan dari Majelis Keselamatan Negara ataupun Majelis Kesehatan dari Malaysia atau Sarawak tertentu. Jadi kita memang harus menjaga kesehatan mulai dari hal kecil, kita peduli, kita mawas diri, karena kesehatan terpenting itu bukan hanya orang lain, tapi diri kita juga sendiri. Jika kita sendiri sehat, maka kita bisa memberikan aura kesehatan tersebut untuk orang lain. Begitu ya Pak Alang ya? Ya, saya kira demikian. Ya, itu tadi teman-teman kita berbagi terkait dengan mulai dari mengenal beberapa virus yang membahayakan manusia, dan kita membagi beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk pencegahan penyebaran virus, terutamanya COVID-19 yang kita hadapi hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin the next video teman-teman juga bisa request kami membahas apa, benar nggak Bang? Ya. Kita membahas apa nanti kita akan share ke teman-teman juga. Misal pertanyaan dan jawaban. Jadi teman-teman bertanya, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin hanya itu. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.